Zakat itu sejatinya adalah kotoran manusia. Ngapunten, kotoran itu kalau tidak dicuci itu enggak baik, Pak. Harta benda kalau tidak dizakati berarti belum dicuci. Ngapunten, saya tanya kepada ibu-ibu saja. Yang dipakai mukena saat ini, seandainya 1 tahun itu tidak dicuci, ngene apa iki? Ambune beluk ngono wae. Gatel kabeh wae. 1 tahun gak dicuci. Makanya yang memakai itu sakit, nggak tenang dan seterusnya, termasuk harta benda. Kalau harta benda itu selama 1 tahun ini tidak ada zakatnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Al-Harith, dari Abdul Muttalib bin Rabi'ah bin Harith, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna shadaqata, sesungguhnya sedekah yang dimaksud di sini adalah zakat, la tambagi, tidak patut li ali Muhammadin, untuk keluarga Muhammad. Kenapa? Innama hiya, karena zakat itu hanyalah awsahun nasi, kotoran manusia. Wa fi riwayatin, dan dalam riwayat yang lain, innaha, sesungguhnya zakat itu la tahillu, tidak halal, li Muhammadin, untuk Muhammad, wala li ali Muhammadin, dan juga tidak halal untuk keluarga Muhammad. Rawahu Muslimun. Jadi Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak halal, tidak diperbolehkan menerima zakat, termasuk keluarganya. Hadis yang lain itu saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan kurma, Pak. Setiap ada orang yang memberi itu ditanya, ini zakat atau sodako atau hadiah. Kalau bilang zakat, maka Rasulullah tidak akan memakan sedikit pun. Nah, suatu ketika yang cucunya Hasan dan Husain ini mengambil, gak tahu, kej, ya, ludakan, ham, ya, jadi tidak boleh. Ini kalau zakat. Kalau itu hadiah, diterima oleh Nabi kita. Cuma meskipun diterima itu tidak dimakan sendirian, Pak, tapi dimakan bersama-sama dengan sahabat-sahabatnya, utamanya ashabus sufa, yaitu sahabat-sahabat yang tidak punya rumah, tidurnya di emperannya Masjid Nabawi, termasuk Abu Hurairah dan seterusnya. Ini ada cerita sedikit, nenek-nenek itu memberikan hadiah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berupa anggur. Nah, saat itu nenek-nenek nungguin, "Nek, engkau telah memberikan hadiah kepadaku," kata Rasulullah. "Kok masih di sini?" "Iya ya Rasulullah, saya ingin tahu bahwa hadiah saya ini jenengan makan. Ya, kalau jenengan makan saya sewenang. Padahal di sini banyak sahabat-sahabatnya. Ya, biasanya kalau kasih hadiah itu sahabat-sahabatnya dikasih. Dimakan Pak anggur ini." Ya. Terus senyum. Ya.
lagi nenek ini masih melihat Rasulullah, dimakan lagi oleh Rasulullah, senyum lagi sampai tinggal dikit. Sahabat-sahabatnya bingung, loh Rasulullah kok dipangan dewe ki napa? Biasa dibagi, kok dimakan kabeh. Akhirnya habis Pak, yang namanya anggo ini, yang namanya si nenek ini puas, senang karena hadiahnya dimakan oleh Rasulullah. Akhirnya pulang. Nah setelah pulang, yang namanya sahabat-sahabat ini yang gautu Pak, ya Rasulullah kok nggak seperti biasa, jenengan kalau dapat hadiah kami juga dapat bagian. Iya biasanya gitu kata Rasulullah. Loh kenapa engkau tidak memberikan kepada kami apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Seandainya kamu saya kasih, maka sangat kasihan yang namanya nenek itu, sedih sekali. Loh kenapa? Anggota dikecut sekali. Jadi kau wecut teman Pak, ya nih jika ada sahabat iso misa-miso itu, ya oh Rasulullah nyeneng sing ngekei, jadi pasti dimakan senyum aja, ya. Nah, yang namanya siapa nenek kan nggak ngerti Pak, itu kecut atau enggak, ya duwene iku ya siku, ya dihabiskan Rasulullah, ya. Dan sahabat-sahabat bingung gitu loh. Jadi untung gaji kekno aku tak paido temenan nenek-nenek mau, ya. Nah itu kalau Rasulullah mendapatkan apa? Mendapatkan hadiah, ya itu dibagi oleh sahabat-sahabat, jangan tidak dimakan sendiri, ya. Ya koyok sapa nduk kene iki ya. Oh gak ono nduk kene. Ya. Oke ini hadiah dibagi-bagikan gitu Pak ya. Alhamdulillah, ya. Nah di sini disebutkan innama hiya ausahun nasi. Zakat itu sejatinya adalah kotoran manusia. Ngapunten, kotoran itu kalau tidak dicuci itu enggak baik Pak. Harta benda kalau tidak dizakati berarti belum dicuci. Ngapunten, saya tanya kepada ibu-ibu saja. Ngapunten ibu-ibu, yang dipakai mukena saat ini, seandainya 1 tahun itu tidak dicuci, ngene apa iki? Ambune beluk ngono wae. Gatel kabeh wae. 1 tahun gak dicuci. Makanya yang memakai itu sakit, nggak tenang dan seterusnya. Termasuk harta benda. Kalau harta benda itu selama 1 tahun ini tidak ada zakatnya, kalau sudah cukup 1 nisab, maka yang punya harta benda ini nggak tenang, iso gatel-gatel tok ya. Jadi oleh karena ini, karena kotoran maka harus dibersihkan. Jadi oleh karena itu bapak-bapak yang punya harta benda ini ngapunten. Kemarin saya ceritakan masalah Pak Puryanto yang punya Hisana Pak. Itu cerita sama saya begini. Masalah zakat. Beliau kalau Ramadan zakatnya banyak sekali. Saya tanya, bagaimana bisa mengeluarkan zakat banyak? Yakinlah kita itu ngetokno zakat, eman Pak. Ibadah kemarin saya katakan paling berat itu ibadah zakat, sodako. Wis kejoget isu sampai dalu kok jekekno wong cek enake. Caranya begini katanya. Setiap pemasukan itu dipotong 10% didekek di rekening sendiri Pak. Sampai bayangkan, saya digitukan. Kalau punya uang 100 juta, itu zakatnya berapa Pak? 2 juta setengah gitu ya. Duit 100 juta, ngetokno 2,5 juta kecil Pak. Nggak eman. Beliau ngomong begini, seandainya punya uang 200 miliar, berapa zakatnya? 50
juta. Kok 50 juta? 500 juta. 200 miliar, Pak. Berapa? 5 miliar. Nah ya, ngetok 05 miliar itu ya menggos-menggos, Pak. Nah, caranya tadi ditabung tadi, Pak. Jadi, saya punya uang 200 juta, berarti saya keluarkan 5 miliar umpamanya. Enggak berat. Karena sudah ditabung. Tapi tidak ditabung. Wis tak 50 juta wae, gak usah 5 miliar begitu. Nek 1,5 juta itu gak mikir, Pak. Nek wis ngetokno zakat 5 miliar itu loh. Akeh mikire, ditukokno Avanza oleh piro bisa niki. Ya, padahal itu harus dikeluarkan itu. Nah, caranya beliau begitu. Ya. Jadi nabung untuk zakat supaya tidak berat. Berat apa? Bukan berat uangnya, berat hatinya itu loh. Emane semacam itu. Ya, ini kotoran dan wajib harus dikeluarkan, dicuci. Ya, ada pertanyaan mungkin? Nggih, monggo. Kalau dikeluarkan setiap bulan kan bisa. Boleh. Ya. Cuma kadang-kadang momen tertentunya itu kurang pas. Ya, setiap bulan nggak ada momen sing pas terus dikeluarkan kan juga nggak. Itu namanya takjil. Takjil itu menyegerakan. Boleh. Seperti dulu zakat profesi. Ya, zakat profesi kalau 1 tahun itu kalau kita gajinya 80 juta atau 90 juta itu kena zakat 1 bulannya berapa begitu. Tapi kalau kita 50 juta 1 tahun masih belum kena, Pak. Ya, 50 juta setahun itu masih belum kena ya. Jadi boleh tiap bulan. Nah, kalau momennya nggak pas itu nanti nggak enak. Itu mungkin momen Ramadan dan seterusnya. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala hajat kita dikabulkan Allah, segala kesulitan kita dibantu oleh Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita menjadi anak yang soleh solehah, taat kepada Allah, patuh dan nurut kepada kedua orang tua. Dalam kasih keturunan, mudah-mudahan Allah memberikan keturunan yang soleh solehah. Dalam kasih jodoh, mudah-mudahan Allah memberikan jodoh yang soleh solehah. Mudah-mudahan di antara kita, keluarga kita, handetolan kita, tetangga-tetangga kita yang saat ini sedang sakit baik di rumah sakit maupun di kediaman, mudah-mudahan Allah cepat mengangkat penyakitnya, menyembuhkan penyakitnya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran kepada yang sakit, dan dengan kesabaran ini mudah-mudahan Allah mengangkat seluruh dosa-dosanya, dan mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosanya orang yang mendolimi kita. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-asri innal insana fi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus sholihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.